Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai integral. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai integral tentu fungsi trigonometri. Integral tentu fungsi trigonometri. Tentu kalian masih ingat bagaimana menentukan nilai integral tertentu. Nah, yaitu bisa kita menggunakan rumus sebagai berikut. Integral fx dx batasnya dari A sampai B sama dengan fx batasnya dari A sampai dengan B sama dengan fb dikurangi fa, di mana fx adalah hasil pengintegralan dari fx atau disebut juga antiturunan. A dan B masing-masing adalah bilangan real. A disebut batas bawah dan B-nya disebut batas atas. Rumus tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan nilai integral dari fungsi trigonometri. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai dari setiap integral trigonometri berikut ini. Yang bagian A-nya tentukan integral sin setengah x dx batasnya dari 0 sampai dengan v atau 180 derajat. Nah, kita akan coba selesaikan contoh yang bagian A terlebih dahulu untuk soal integral trigonometri. Integral sin setengah x dx batasnya dari 0 sampai v ya. V itu nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, langkah pertama adalah 1 kita bagi dengan setengah ya. Jadi berdasarkan rumus integral yang pertemuan kemarin Bapak share. Jadi 1 dibagi setengah. Nah, karena integral sin itu adalah min cos, sehingga di sini kita tulis min 1 dibagi setengah, kemudian cos. Nah, kemudian setengah x-nya tetap kita tulis setengah x. Batasnya dari 0 sampai dengan v atau 180 derajat. Sama dengan min 1 dibagi setengah itu sama dengan min 2 ya. Sehingga tulis min 2, kemudian cos setengah x, kemudian dikurang, atau boleh langsung x-nya diganti dengan v ya. Nah, kemudian dikurang min 2 dikali cos. Nah, sekarang setengah dikali 0. Setengah dikali 0 hasilnya adalah 0 ya. Jadi boleh langsung kita tulis min 2 dikali cos 0. Sama dengan min 2 dikali, nah sekarang cos setengah V, setengah kali 180 derajat itu 90 derajat. Nilai dari cos 90 derajat sama dengan, berapa nilai dari cos 90 derajat? 0 ya, jadi min 2 kali 0 ditambah, nah sekarang min ketemu min, jadi plus ya, jadi min dikali min 2, artinya plus 2. Dikali, nah sekarang cos 0 sama dengan 1. Min 2 kali 0, 0 ditambah 2 kali 1, 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, untuk contoh yang bagian A sudah cukup paham ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh bagian B. Tentukan nilai dari integral trigonometri berikut ini. Integral batasnya dari 1/6 V sampai dengan 1/3 V. 3 cos X min 5 sin X dx.
sama dengan integral dari cos X sin X ya, jadi 3 sin X. Nah kemudian integral dari sin X min cos X, jadi min ketemu min jadi plus, kita tulis plus 5 cos X. Batasnya dari 1/6V sampai dengan 1/3V. Nah sekarang V-nya bisa kita ganti dengan nilai dari batasan tersebut. Bisa kita tuliskan dengan 3 dikali sin. Nah sekarang X-nya bisa kita ganti dengan 1/3V terlebih dahulu. 1/3V itu artinya 1/3 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi 3 kali sin 60 derajat ditambah 5 dikali cos 60 derajat ya. Jadi mau langsung ditulis 60 derajat boleh, atau mau kita tulis 1/3V juga boleh. Kemudian dikurang 3 dikali sin 1/6V ditambah 5 dikali cos 1/6V. 1/6V itu artinya 1/6 kali 180 derajat sama dengan 30 derajat. Nah sekarang 3 dikali sin 1/3V. 3 dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah sehingga kita tuliskan dengan 3 dikali 1/2 akar 3. Kemudian ditambah 5 dikali cos 1/3V, artinya 5 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat 1/2, sehingga kita tulis 5 dikali 1/2. Nah kemudian dikurang dalam kurung 3 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat 1/2, jadi 3 kali 1/2. Kemudian ditambah 5 dikali, nah cos 30 1/2 akar 3. Jadi kita tulis 5 dikali 1/2 akar 3. Sama dengan, nah berikutnya 3 dikali 1/2 akar 3, hasilnya adalah 3/2 akar 3. Ditambah 5 dikali 1/2, hasilnya 5/2. Nah kemudian dikurang dalam kurung 3 kali 1/2, 3/2. Kemudian ditambah 5 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 5/2 akar 3. Nah kemudian sama dengan kita tuliskan 3/2 akar 3. Kemudian ditambah 5/2 dikurang 3/2. Kemudian dikurang 5/2 akar 3. Kemudian setelah itu kita kelompokkan. Nah sekarang 5/2 kita kurang 3/2 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 2/2. 2/2 itu sama juga dengan 1 ya, sehingga bisa langsung kita tuliskan 1. Nah kemudian berikutnya bilangan bentuk akarnya kita operasikan 3/2 akar 3 dengan min 5/2 akar 3. Nah kalau dioperasikan ya 3/2 akar 3 dikurang 5/2 akar 3 itu adalah min 2/2 akar 3. Min 2/2 sama juga dengan min 1. Min 1 tidak perlu kita tulis satunya, langsung kita tulis min akar 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 min akar 3. Ini adalah untuk contoh soal bagian B. Sampai di sini sudah cukup paham ya. Baik, kita ke materi berikutnya atau ke pokok bahasan berikutnya, yaitu menyelesaikan integral dengan metode substitusi. Untuk memahami teknik integrasi dengan metode substitusi, coba diperhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai integral berikut ini. Yang bagian A, integral 1/2x min 1 pangkat 2 dx.
Nah, kita akan kerjakan contoh soal yang bagian A terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita ambil pemisalan terlebih dahulu. Misal U sama dengan 2x min 1. Jadi penyebutnya yaitu 2x min 1 kita umpamakan dengan U ya. Kita ambil pemisalan dengan U. Kalau U-nya sama dengan 2x min 1, maka du per dx-nya sama dengan 2. Du per dx artinya turunan U ya. Turunan U-nya sama dengan 2. Nah, jadi kalau du per dx-nya sama dengan 2, maka dx-nya sama dengan du per 2. dx-nya sama dengan du per 2. Dx itu adalah penyebut. Jadi kalau penyebutnya kita tarik, maka sama dengan pembilang dibagi hasil. Pembilangnya du dibagi hasilnya 2. Jadi du per 2. Dengan demikian, integral 1 per 2x min 1 dx sama dengan, nah kita tuliskan 1 per 2-nya kita pindahkan di depan integral, sehingga menjadi 1 per 2 integral 1 per u pangkat 2 du, turun ke bawah sama dengan 1 per 2 integral, nah sekarang 1 per u pangkat 2 kita rubah menjadi bilangan berpangkat negatif, yaitu u pangkat min 2 du min 1 per 2 u pangkat min 1 plus c ya. Kita sederhanakan lagi sama dengan min 1 per 2u plus c sama dengan min 1 per, nah penyebutnya kita tulis 2u, u-nya kita ganti dengan 2x min 1 ya. Jadi 2 dikali 2x min 1 plus C. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Baik, sekarang kita ke contoh bagian B. Untuk soal yang bagian B, tentukan nilai integral berikut ini. Integral 3 plus 6x pangkat 7 dx. Seperti contoh bagian A, kita ambil pemisalan terlebih dahulu. Misalnya yang 3 plus 6x-nya sebagai u ya. Sehingga kita tulis misal U sama dengan 3 plus 6x. Du per dx-nya sama dengan 6. Maka dx-nya sama dengan du per 6. Du-nya sama dengan 6 dx. Maka dengan demikian bisa langsung saja integral 3 plus 6x pangkat 7 dx sama dengan integral, nah 3 plus 6x-nya kita ganti dengan u ya. Jadi integral u pangkat 7. Nah dx-nya tadi sama dengan du per 6. Nah sekarang dx-nya ganti dengan du per 6. Kemudian sama dengan turun ke bawah. Nah hasil dari integral u pangkat 7 du per 6. Nah sekarang 1 per 6-nya kita keluarkan dari integral ya. Sehingga menjadi 1 per 6 integral u pangkat 7 du. Nah, integral u pangkat 7 du yaitu 1 per 8 u pangkat 8 plus c. Sekarang kita operasikan 1 per 6 dikali 1 per 8 sama dengan 1 per 48. U-nya kita ganti dengan 3 plus 6x. Kemudian langsung kita lanjutkan pangkat 8 plus c. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi 1 per 48 dalam kurung 3 plus 6x pangkat 8 plus c. Baik, sekarang kita ke contoh soal bagian C atau yang terakhir untuk materi hari ini. Integral x plus 2 pangkat 4 dx. Caranya sama, kita ambil pemisalan. Misal U sama dengan x plus 2. Maka turunannya kita tulis dengan du per dx sama dengan 1. Maka du-nya sama dengan dx, dx-nya sama dengan du. Nah, maka integral x plus 2 pangkat 4 dx sama dengan integral x plus 2-nya kita ganti dengan u, sehingga menjadi u pangkat 4 du. Nah, sekarang integral u pangkat 4 yaitu 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Sehingga menjadi 1 per 5 x plus 2 pangkat 5 plus c.
Nah, ini adalah hasil akhirnya. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, langsung ditanyakan.